warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Hal fahimtunna al-muqaddimah? Fahimtu. Aywa. Nah, Qalil. Qalil. Aywa. Al-an nabda. Wa tafaddali ila al-mukarramati Ibu Sabrina. Silakan. Paman qalas. Iya, Pak. Al-an paman khapa. Paman Mim khapa. mausin. Silakan, Bu. Ya, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman khafa min musin janafan au ithman fa aslaha bainahum fala ithma alaihi innallaha ghafurur rahim. Ya. Paman? Ya, sebentar. Kalau dilihat apanya ini, dilihat raka atau raka ada ainnya itu, mulainya dari mana? Dari roka. Mulainya dari ain itu Dari itu, Pak, dari Laisal Birra. Oh iya, panjang ya. Iya. Laisbira. Laisal birra an tuwallu wujuhakum. Ya. Sekarang terakhir. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan. Dari situ mulai. Sabira. Pak. Akhirnya 176, Pak. Iya. Mulainya Laisal Birra 176. Betul, Ibu Sabrina, Jadi, betul, Pak. mulai dari mana? Laisal Birra. 177, Pak. Oh ya, 177 ya. Sampai menjadi 182. Jadi apa itu yang baik? Kemudian yang baik itu disebutkan 1, 2, 3 ulaika mushadiqun ya. Terus baru sampai ini masalah masalah kisas, terus masalah wasiat. Ini penutupnya masalah wasiat. Baru kembali mengenai puasa ya. Iya. Kalau misalnya di surat Al-Baqarah ini ya, coba Ibu sempatkan misalnya. Yang pangkalnya ya ayyuhallazina amanu. Berapa itu? Oh gitu. Ya, terus lihat pula ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhallazina. Ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhan nas. Sampai tutup sampai penghabisan surah Al-Baqarah. Iya, PR ya. Jadi ya sudah itu cari pula misalnya Allah pangkalnya. Allah? Pangkalnya Allah. Iya, misalnya pangkalnya Allah kalau yang sudah kita baca kan. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Iya, misalnya di Al-Baqarah bawahnya. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum. Sesudah Allah sudah itu banyak. Jadi begitu caranya melihati ayat. Jadi per ayat per surat. Per ayat. Per surat. Ya, misalnya surat Al-Baqarah ini berapa kali? Ya ayyuhallazina. Ya, mulai ya ayyuhan nas ada ya. Yang pertama itu. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Terus ya ayyuhallazina amanu lagi. Ya. Sudah itu Allah. Ya ayyuhan nas u'budu lagi.
Apa lagi? Ya ayuhan nasu budu. Ya. Itu yang pertama di bawah ya. Ya. Yang pertama kan ya ayuhan nasu Ya budu ayuhan sam. Ya cari yang ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ya ayuhan nasa. Jadi waktu kita baca itu bertambah, maka itu yang rajin membaca Al-Quran gitu. Maksudnya ada maksud gitu membaca Al-Quran itu. Jadi enggak baca asal baca tamat gitu. Nah, enggak gitu ya. Bukan gitu. Itu yang Iya. maksudnya umum aja. Jadi mulai kita menspesifikkan. Iya. Kenapa dipanggil ya ayuhan nas di sini? Bagaimana persoalannya? Untuk memantapkan akidah. Terus ada ya ayyuhallazina amanu. Bagaimana persoalannya? Oh, ini untuk melaksanakan ibadah. Terus di belakangnya pula ada yang tattaqun, macam-macam. Yang pakai alhamdulillah misalnya. Alhamdulillah allazi sadaqana, alhamdulillah allazi anzala. Itu maka disimpulkan semuanya nanti alhamdulillahirabbil alamin. Jadi enggak maksudnya banyak apa kita dapat. Kalau dibaca misalnya alhamdulillah allazi allazi khalaqal mauta, alhamdulillah per surat ya. Iya. Jadi banyak apanya itu. Sudah itu yang pangkalnya yang sebut tadi mengenai Allah. Misalnya Allah, apa gitu? Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ya, nah sekarang kita lanjutkan dulu. Coba dengarkan pertanyaannya. Ini kan kalau dibaca paman khafa min musim, paman khafa min musin janafan au isman fa aslaha bainahum wala isma alaih. Jadi kalau man itu kan huruf apa? Huruf Huruf istifham. Bukan, huruf syarat. Oh, huruf syarat. Syarat. Kalau syarat, barang siapa? Siapa? Mana jawabnya Ibu Sabrina? Oh, ini jawabnya. Oh, fa aslaha. Iya. Mana satu lagi? Fala isma alaih. Fala isma alaih. Itu untuk untuk mendukung fa'aslaha bainahum. Nah, ada sedikit yang lupa saya kemarin. Ini kan masalah harta warisan. Ya. Ini kan masalah harta peninggalannya. Ya, Pak. Nah, kalau kita lihat misalnya di malam Qadar, malaikat yang mana mengurus ini? Oh, Mikail. Mikail. Itu makanya. Karena ada kaitannya. Kalau membaca seluruh ayat ini, Jibril kan wahyu yang dibawanya. Tapi kalau sudah menyangkut masalah rezeki, malaikatnya adalah Mikail. Itu makanya kalau kita betul-betul sudah reda, sudah betul-betul beriman dan menyadari rezeki itu memang sudah ditentukan oleh Allah, ya bisutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Terus semua dibaca ayat-ayat itu bahwa Allah memberikan ini, kalau diberikan berlebih nanti dia begini, kalau begini. Jadi itulah yang diucapkan oleh para malaikat yang berempat atau malaikat yang lain. Salam, salam. Jadi itu maksudnya salam. Kan disebut tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin. Mal amru Jibril. Mal amru Jibril. Kalau amru Jibril apa? Nazzalal Quran. Nazzalal Quran. Aywa, nazzal Quran. Mal amru Mikail. Rizqu. Aywa. Man
mal amru Israfil. Kiamat. Israfil. Hari kiamat. Israfil al-qiyamah au nufikha fis suri. Nufikha yauma innal maza innal pas'a yauma yumpakhu fis suri. Yumpakhu fis sur fi yaumil qiyamah. Man amrul Israel. Nah. Mautu. Israel. Mengenai mautu. Rezeki. labudda lakunna natakallam bil lughati al-arabiyyah. Mal amrul Israel. Israel. Al-mautu. Israel. Al-mautu, Pak. Aywa al-maut. Al-maut fil Quran. Fil Quran maza fil Quran. Wa yunza'u. Coba bacakan, ada yang ditamparnya dari muka belakang. Ukhruj, ada begitu. Ada yang wan nazi'ati gharqa, wan nasitati Nasba. gitu. Itu dia. Jadi kalau kita sudah rela terhadap itu, maka malaikat mengucapkan kepada kita, kenapa bisa rela itu? Coba sebelum dilanjutkan oleh Sabrina. Kenapa kita rela yang 4 itu yang berhubungan dengan manusia? Karena sudah ada yang Enggak, yang berhubungan dengan kita sekarang di bulan Ramadan ini. Beribadah. Enggak itu. Karena nafsunya sudah mutmain. Terkendali. Ya, tapi ya kan karena nafsu diharapkan menjadi mutmainah, maka dia senang menerima. Cuma ini belum begitu terhayati oleh secara seluruh. Kan nampak itu, kalau datang bulan Ramadan dibuka pintu langit, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka. Kan sudah tergambar itu, marhaban ya Ramadan. Tap melangkah. Terus kita pun mendalami isi Al-Quran. Kemudian itu yakin. Jadi mengenai rezeki, cobalah kan kembali kepada fitrah itu, maka dia. Jadi mendapatkan malam qadar itu sebenarnya harus dipakai semuanya. Jadi bukanlah seperti mencari bim salah bim. Ya, kalau sudah dipakai itu semua, kita pun sudah baik, kan diberikan. Datang malaikat 10 terakhir ini. Sekarang ini kan mau malam 20 sekarang kan? Iya. 20. Mulai nanti maghrib, sudah mulai dia itu. Apakah nanti malam 20 ini? Pokoknya 10 tanggal itu dia mengatakan salam. Jadi maka kita pertama, aku percaya kepada Al-Quran dan ini aku berusaha mendalami membacanya. Sesudah itu aku yakin sekali masa rezeki yang menentukan Allah, yang menentukan setiap orang, yang rezeki kita untuk kita, rezeki kita orang. Sudah itu nanti hari kiamat itu pasti tahu akan terjadi, nggak tahu waktunya, pokoknya aku sudah tiap. Sudah itu begitu juga mengenai meninggal, bahwa itu apa? Sudah 4. Datanglah malaikat mulai maghrib, salam. Kan mudah memahami itu. Murah kan? Cuma itu maka ada hadis besoknya, kalau tanda-tanda diantaranya matahari agak galau, itu. Tapi yang jelas kalau kita yang kita amalkan itu waktu malam, waktu kalau datang bulan Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Kemudian kalau berpuasa seperti ternak yang diikat, seperti mataharinya, kan itu terpakai itu semua. Maka sampailah salam. Ya jaleh nangka di ya. Jadi bukan apa namanya? Bukan yang lebih baik 1000 bulan itu maksudnya kehidupan kita selama ini walaupun amburadul, tapi karena kita sudah minta ampun, sudah itu maksudnya dikasih lebih baik itu dipertahankan untuk Ramadan yang akan datang. Begitu maksudnya. Jadi bukan parsial
tapi university ya. Jadi Universal. universal. Jadi nggak mungkin Semuanya ya. ya, Cakup. semuanya. Itulah diberi setiap tahun kalau masih hidup. Jadi adapun malaikat-malaikat itu kan seolah-olah begini. Memang percaya nggak orang tuh mengenai rezeki, mengenai ajal, mengenai apa? Terbukti apa enggak? Itu makanya seperti itu. Ya, itu saya lihat bukan itu makanya Al-Quran ini setiap waktu dibaca oleh orang yang mengetahui, terus bertambah, maksudnya ada terus. Kalau sekiranya itu ke itu terus, ya kan bukunya itu ke itu terus nggak mungkin. Tapi asal jangan diada-adakan. Kalau dibuat-buat, ini kan nggak dibuat, memang turun malaikat. Nah, sekarang ini bersangkut dengan harta yang diberikan oleh Allah melalui malaikat Mikail. Sehingga kalau ada umur sudah lanjut, tanda-tanda kita nggak lama lagi hidup, harta ada supaya jangan berkelahi, orang tinggal dikasihlah wasiat, kan bagus ya. Sebelumnya kalau nanti kamu damai kehidupannya, maka kisas dibuatlah peraturan untuk menjamin kehidupan orang. Setelah itu datang lagi puasa, ayatnya ketiba. Satu lagi kalau nggak salah saya tadi Al-Baqarah ini juga mungkin ya. Coba cari-cari nanti. Ada kutiba alaihimul qital. Kital, Pak. Ada. Kital perang. Ya, enggak ada bertemu di ayat berapa? Ya, nantilah dicari. Jadi kalau ibaratnya yang pertanyaan kita tadi, berapa yang panggilan kepada orang beriman mengenai kutiba? Kalau bertemu nanti kita itu berarti berapa? 5. Kutiba. 4 enggak? Yang pertama mengenai Qisas. Qisas, Insya Allah di mana Mas Haji? wasiat, Puasa. puasa, perang. Ya. Ya, insya Allah. Ya, Bu. Yuk, Waalaikumsalam. Bagaimana, Bu? Berapa tadinya jadi? 4 baru, Pak. Ya 4. Enggak, itu maksudnya di surah Al-Baqarah. Kalau bertemu rasanya pernah saya baca di Al-Baqarah itu. Di Al-Baqarah ada ya. Nah, sekarang begitu caranya supaya kita asik melihat-lihat Al-Quran. Kalau memang orang kan hanya dibaca begitu. Kita enggak begitu lagi. Ya, apa kalau nggak tertib ya, tapi kan tamat juga. Nah, di Al-Baqarah itu ataupun sambil membacanya itu sudah diklasifikasi. Oh, ini bertemu ya ayyuhallazina amanu. Oh, ini bertemu ya ayyuhan nas. Oh, ini bertemu Allah memberi pernyataan. Oh, ini bertemu peringatan Allah kepada orang yang beriman. Jadi banyak. Jadi itu bisa kita ingat dan sadar kita. Itulah yang mudah-mudahan insya Allah Al-Quran menjadi pedoman. Kan sudah nampak oleh kita, tapi jangan ada dalam hati beria. Yang sebenarnya orang mau mempelajari Al-Quran terus itu seperti asik membuka-buka terus, kan nggak berapa orang. Iya, Pak. Ya. Berguguran kelasnya. Mana mau orang buka-buka, paling-paling ya buka sedikit aja lah. Kalau kita kan, saya ingin mencari, mengumpulkan ayat ya ayyuhallazina amanu dalam Quran. Nah, mulai Al-Baqarah. Terus pindah Ali Imran. Sudah tuh. Jadi pindah pula supaya kerja sekaligus, bukan ya ayyuhallazina amanu saja. Buat sekali polanya. Saya akan mengumpulkan mengenai ini ya, ada 5 poin. Nah, jadi sambil baca itu, tata bahasa sudah mengerti, tidak pun sematangan. Orang kata guru saya, yang ilmu itu nggak pernah sampai, nggak pernah selesai kok. Ya, walaupun macam kami ini katanya sudah profesor sama juga sama Ustadz katanya. Ilmunya itu pendek-pendek juga katanya. Ya.
Jadi bicaranya Ibu, jadi mengasihkan tidak terasa apa kok doh, waktuku jalan. Sekarang ini kan berarti di mana itu apanya? Ini kan ayat oh ini kisah kemarin ya. Iya. Ya, berarti di sini dia. Ah ini. Kita kan belum belajar mengenai balaghah, kan berarti panjang balaghahnya ini semua. Nah, sini lagi. Silakan Ibu mulai, coba pertanyaan saya begini. Kan Ibu sudah jawab tadi fa. Nah, coba kan dibaca tuh. Apa tadi? Waman khafa mim musin Musim janafan au dan isman. Nah, fa aslaha bainahum. Jadi fa aslaha itu bentuk apa itu? bentuknya fi'il madi. Fi'il madi. Ya, Kalau fi'il madinya itu mendapat tambahan atau tidak? dapat tambahan satu. Alif. Dapat tambahan satu. Kalau fa'ilnya mana? Fa'ilnya lalu ya. Oh, ini aslaha. Huwa. Huwa. Iya, kembali huwa kemana? Ke ini, ke Ke orang motif. yang ragu Khofa. min musin. Iya, kepada apa? Ke Khofa min musin. khafa min musin janafan. Iya, Oh, kepada mannya itu. kepada mannya yang di Iya. awal ya, Pak. Iya, kan Iya. itu. Mm-mm. Nah, sekarang itu makanya nampak kemarin ada pertanyaan saya, kenapa fa innama ismuhu alal ladzina yubaddiluna, kok banyak dia jadinya? Aturannya kan fa innama ismuhu alal ladzi yubaddiluhu, kan gitu. Oh, yang Ini jadi banyak dia. Kan menjadi yubaddiluhu dia. Yubaddilunahu. Aturannya kan yang pas, paman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ismuhu alal ladzi yubaddilu. Yubaddilu nahu. Enggak, kalau yubaddiluna masih banyak. Yubaddilunahu. Oh, gitu ya. Yubaddilu. Oh, ditukar itunya. Iya, tentu Kalau satu, satu. Satu jadi tunggal ya. Di atas kan begini, siapa yang mengganti dianya, siapa akan wasiat setelah sesuatu wasiat itu telah mendengar dia, maka dosanya ada dosanya itu atas orang yang menukarnya. Ganti. Ya, yang menggantinya di sini orangnya berapa orang jadinya? Banyak. Ya, itu yang saya tanya. Kalau enggak orang mengerti, orang enggak belajar bahasa, enggak paham dia itu. Tapi kalau orang belajar bahasa mulai pertanyaan. Jadi bisa saja orang yang hadir dan bisa saja untuk selanjutnya siapapun orangnya, orang-orangnya gitu, sampai hari kiamat. Itu makanya dikasih allazina, aturannya yang pasnya kalau satu apa? Al-lazi. Al-lazi aja. Al-lazi saja. Kalau berdua, Al-lazani. ya allazani. Tapi kalau ada huruf jar, Al-lazaini. ya alal-lazaini. Alal-lazaini jadi ya. Zaini. Alal-lazaini. Kalau ini kan sama dijarkan juga. Nah, jadi sekarang ada man tadi. Khafa bentuk apa itu, Bu? Khafa fi'il madi. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya huwa. Iya, balik lagi ke man. Kan Ya. gitu. Ya. Kalau musin, Khafa. kan ada musin ya. Musin. Ya, musin itu kenapa ke bawah barisnya? Karena ada huruf jar. Min. Ada huruf jar. Nah, Ya. mungkin yang agak sulit sedikit, musin bentuk isim apa itu? Oh, isim fa'il. Fa'il. Kalau fi'il madinya apa? Waso. Wasoya. Ya, wasaya. Ya, atau waso. Itu dia kan agak lain modelnya isim fa'ilnya. Iya, Pak. Isim, iya. Yuwasi. Apa ini? Iya. Yang Ya, modalnya. musin. Ya, Musin. musin. Kalau janafan jadi apa gunanya?
Janafan gunanya sebagai maf'ul bih. Ya. Jadi sebenarnya Oke. jadi maf'ul bih yang haqqan kemarin itu bisa jadi maf'ul. Itu maka antara maf'ul bisa maf'ulnya itu merangkap menjadi hal. Kan sama-sama baris di atas. Iya, sama barisnya, Nah, tapi sama barisnya dan keadaannya pun itu. Sebenarnya menjadi hal itu banyak. Ada hal menerangkan keadaan, ada hal menerangkan ukuran, itu makanya ada tamyiz, ada yes, hal, ada maf'ul yang induknya maf'ul. Kan mansub gitu. Cuma dia merangkap. Kalau menerangkan timbangan dia atau ukuran menjadi tamyiz dan pembeda. Kalau masdarnya yang diulang, ya kalau masdarnya yang diulang menjadi maf'ul mutlak dia. Nah, kan gitu. Pokoknya isim atau kata-kata benda yang mansub apa saja itu, yang jadi hal, yang jadi tamyiz. tamyiz. Ya. Jadi di sini kalau janafan apa artinya itu? Kalau dia Janafan artinya berat sebelah, Pak. Nah, kalau isman Tidak adil. Isman dosa. Dosa. Kan itu. Jadi kalau diterjemahkan sampai isman itu mulai paman, coba Ibu terjemahkan per kata. Paman khofa, maka barang siapa. Atau langsung aja lebih baiknya maka siapa. orang langsung orang ya. Orang yang khofa, khawatir, takut. Nah, maka orang yang takut dianya orang. Maka dari orang mana yang dia takut? Takut dianya orang min musin dari memberi wasiat. Berarti sebenarnya musin ini mungkin isim maf'ul enggak? Iya, isim maf'ul. Ya, bukan isim fa'il kan? Ini ada kan orang yang berwasiat, Pak. Artinya pemberi wasiat. Kalau orang yang berwasiat, ya, pemberi wasiat. Kalau begitu orang yang berwasiat. Jadi maka orang yang takut dianya orang, yang takut itu adalah dari orang yang memberi wasiat. Ya, isim fa'il. Yang ditakutkannya apa? Janafan. Berat sebelah, tidak adil. Ya. Atau menimbulkan dosa. Jadi nanti kalau di balaghah, kalau ini isman, ada nanti zamban. Kan macam-macam itu. Itu nanti dipelajari di balaghah. Kenapa diajarkan ke sini isman? Kenapa ada zamban? Karena ada yang dosa-dosa itu kata-kata, tapi diungkapkan beda-beda. Iya, Pak. Itu yang namanya balaghah ya, Pak. Iya, ilmu balaghah kan menyangkut masalah ma'ani, masalah majaz, gitu. Disesuaikan dengan keadaannya. Ya, sesuai maksudnya. Kenapa begitu? Ini mungkin kalimatnya majaz, ini kalimatnya mungkin bermacam-macam pengertiannya. Nah, itu makanya orang ahli syair di Arab itu tercengang dia. Mengakui nggak mau. Dikatakanlah Muhammad tukang sihir. Karena dari mana Muhammad belajar? Kok bisa lebih hebat gaya syair orang-orang dahulu? Kan gitu. Tapi kalau kita nggak mengerti bahasa Arab, tentu nggak ngerti entah apa di mana hebatnya. Cuma dalam sekadar dipidatokan bisa, bapak-bapak, ibu-ibu, Quran itu luar biasa bahasa. Sudah tahu belajar? Belum. Ya kalau dari mana tahunya? Karena dibaca-baca saja. Itu makanya jadi lumayan dibaca, tapi lama-lama ditambah. Lalu bagaimana orang itu? Lanjut Ibu terjemahkan. Kalau dia ada kekhawatiran memberikan wasiat, nanti orang yang memberi wasiat itu sebenarnya di sini kan orang yang menerima wasiat, jadi enggak? Enggak, Pak. Orang yang berwasiat, Pak. Siapa yang orang yang berwasiat? Jadi yang khawatir orang lain yang khawatir terhadap pemberi wasiat. Jadi kalau sini maka orang yang takut dianya orang dari masalah daripada orang yang sebenarnya itu
Oh, apa itu? Bukan orang yang berwasiat kan sudah betul dia. Yang salah biasanya siapa? Orang yang menerima. Ah, itu. Oh, siap. Ya, di atas kan paman badala gitu. Nah, di atas lagi itu. Kan masih menjelaskan orang yang mengganti. Jadi takut nanti digantinya. Misalnya orang yang meninggal itu sudah benar wasiatnya. Ini begini, begini. Tapi nanti penerima wasiat khawatir. ya. Kan bisa ditukarnya. Ya, wasiat itu bisa ditukarnya. Iya, bisa ditukarnya. Lalu bagaimana? Fa'aslaha, maka lalu ia mendamaikan Yang didamaikannya siapa? antara yang bainahum, di antara mereka. Kan sudah tergambar. Orang yang menerima, mendengarkan wasiat, orang yang berwasiat, yang saksi, yang hadir. Kalau bayuyu enggak ada. Misalnya dia minta itu perlu tafsir. Bagaimana caranya mendamaikan itu? Jadi mungkin nanti kalau ini tambah begini bagaimana, ini tambah ya kalau dia damai maka disebutkan di sini. Apa kalau sudah didamaikannya, misalnya mau bertolak ansur begini begini nanti lihat tafsir. Bagaimana? Fala isma, Maka tidak ada dosa alaihi. di sini balik alaihi. Tadi bainahum. Kepada berwasiat. Kemana baliknya hi? Ke siman, man. Ya balik ke man. Ya. Cuma orang itu tentu yang dikhawatirkannya yang si penerima wasiat atau nanti diganti, itu yang dijadikan. Jadi bagaimana kalau begini? Mungkin ada, misalnya ada anaknya 2-3. Kalau menurut begini mungkin ada kecemburuan. Lalu orang tuh beginilah katanya, saya mau saja begini, tapi kamu kasih nanti saya apa sedikit. Kan damai-damai itu. Apalah isma alaih. Hampir sama seperti pembunuhan. Datang keluarga yang membunuh. Kita menuntut ke pengadilan supaya dibunuh. Terus membana ba'atu kalau kami ba'acarun. Itu kan damai-damai juga. Kalau sekiranya mau, ya maka jangan melampaui batas. Kan sama itu. Tapi kalau dia tidak mau, misalnya ini, mesti dibagi menurut faraid katanya. Tidak bisa dialih-alih, ya terpaksa lah. Tapi kalau mau dia berdamai, anak begitu doh, kan di sini dapat dua bagian, kami sebagian anak kini ibu-ibu produksi sadonya biarlah samosa bagi awaknya. Apa kira-kira? Kalau rela orang terima banyak dibagi kamu. Akan berarti pala Isma alaih. Isma alaih. Pala isma alaih. Tapi jangan awak menentuan. Ya mungkin dengan ada itu makanya sangat indahnya. Kenapa isma barisnya, Bu? Isma. La isma. Karena la apa itu namanya? Lam itu lam ya Pak? Lam. La. Nafi apa? Iya, nafi jenis. La nafi jenis. Isma apa artinya? Isma dosa. Kalau janafan, kalau isman? Kalau isman? Oh ya sama. Isman, saya pikir sudah zamban tadi. Isman ya sama. Pala isman. Jadi kalau mengenai harta warisan tidak jujur, maka dosanya namanya isman. Isman namanya. Iya. Ada asal usulnya itu kalau dicari. Kalau misalnya syirik, apa dosanya? Kalau berzina, apa dosanya? Lain-lain nampaknya. Itulah kalau kita misalnya diceramahkan orang cepat-cepat, orang dia nggak mengerti bahasa kan payah. Paling manggu-anggu ya. Dia pala isma alaih.
La isma alaihi. Fala isma alaih. Apa yang tidak ada dosa, maksudnya tidak bisa dimasukkan jadi dosa kalau Berbaik. berdamai, berbuat baik. Berdamai. Tapi perlu tafsir. Nah, kan perlu tafsir. Itu kan yang Ustadz sebut tadi kan kira-kira kalau begitu. Tapi kalau lihat tafsir bagaimana? Maka ada pula bab kalau pembunuhan ini kan ada babnya kisas. Kalau orang-orang pikir lah buat itu. Kalau mengenai warisan ini ada pula babnya. Jadi orang-orang fikih itu makanya ada tolak ansur. Itu makanya ada fikih dahulu, ada fikih modern gitu. Tapi jangan melampaui, gitu. Maka mempelajari ajaran Islam itu betul-betul untuk keselamatan manusia ya. Jadi nggak ada apa. Baru apa ditutup kuncinya. Kalau di atas kemarin kan kuncinya itu apa? Innallaha sami'un alim. Innallaha sami'un alim. Atau ya itu kuncinya. Kalau ini apa kuncinya penutupnya? Ini innallaha ghafurur rahim. Kenapa itu? Berhubungan dengan dosa. Kalau Allah Maha Pengampun. Iya, dia ada dosa kemudian akhirnya misalnya kalau aslinya kan nggak bisa bertolak ansur. Misalnya kalau anak laki-laki dapat dua bagian, perempuan kan begitu. Tapi karena dia berdamai, berdosa kah? Tidak. Itu maka ditutup itu. Jadi tapi kalau yang di atas, kan sami'un, apa itu yang di atas? Sami'un alim. Kenapa itu penutupnya? Karena mengganti. Ya, jangan coba-coba mengganti. Itu maksudnya bukan disuruh mengganti. Jangan coba-coba mengganti bahwa Allah itu bahwa Allah, saya pun terdorong bahwa Allah Maha mendengar lagi mengetahui. Kalau yang di bawah ini ya kalau terdorong kemudian kita damai atau bagaimana, fala isma alaih, maka ada kuncinya innallaha ghafurur rahim. Gitu caranya. Kan paham kita jadinya. Oh gitu. Baru berikut. Kenapa rahimun dibaca? Rahimun karena dia naat mengikuti. Ghafurun. Naat. Kalau mulai innallaha ghafurur rahim itu jumlah apa itu? Jumlah ismiyah. Ya, jumlah ismiyah bersama inna isimnya. Semuanya menjadi apa? Menjadi khobar mungkin, Pak. Khobar dari. Enggak. Kalau khobar kan khobar dari mana? Oh, menjadi kalimat baru. Iya, kalimat baru, tapi jumlahnya ini kalau nggak salah nanti semuanya itu menjadi hal. Menjadi hal dari mulai fa'asla bainahum fala isma alaih. Bagaimana keadaannya? Hal keadaannya sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi penyayang. Oh, bisa ya Pak. Jadi iya, kan sama kemarin yang apa itu jumlah panjang itu. La'allakum itu kan apa di situ haqqan 'alal muttaqin, terus la'allakum yang di atasnya lagi walakum fil qisasu hayat ya ulil albab la'allakum tattaqun. Jadi jumlah la'alla itu menjadi hal dari kalimat di atas. Semua itu hukumnya hal keadaan supaya kamu bisa menjadi bertakwa. Iya. Lanjut lagi Pak. Bibi lagi. Oh, hilang suaranya. Bu Didi? Iya, enggak dengar. Iya, enggak kan suara hilang. Suara Bapak enggak dengar ya? Yes. Nggak cukup kan? Ya. Putus sinyalnya. Sinyalnya putus, Pak. Ya, terputus. Sebentar.
Keluar balik ya. Ya. Udah keluar. Nah, kalau yang maksudnya tatakun di situ, yang mana yang paling induk di dalam surat Al-Baqarah itu? Yang dipangkal alif lam mim zalik alkitab la raiba fihi hudalil muttaqin. Kan itu ya. Kan muttaqin. Ya. Kan alif lam mim zalik alkitab la raiba fihi hudalil muttaqin. Ya. Baru dipecah allazina yu'minuna bil ghaib. Jadi ini pun begitu dibalikkan lagi ke situ, ke muttaqin lagi. Puasa pun begitu, la'allakum tattaqun. Yang lain-lain begitu sampai nanti terakhir. Jadi nampak dalam kesatuannya. Yang semuanya itu kalau dibalikkan ke Fatihah di mana? Allazina. Kalau dibalikkan ke surat Fatihah kemana? Iya. Allazina an'amta alaihi. Itu dia. Jadi komplit paham mau mengaji itu. Oh, begitu caranya. Terdiri komponen-komponen itu ya. Itu dia. Silakan yang kedua. Masih apa ini? Ulang. Sudah jam 5. Ya, jangan dilampaui, Ibu Didilai. Silakan. Sudah jam 5 ya, Pak. 15. 183. Ini kan 183. Mulai Paman ini 183 ya? 182. Paman Khopa ini 18 berapa? 182. 183 lagi, silakan. Bahasa lagi. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa diulang. Ulang dulu udah dibahas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Itu, Pak. Ya, iya, Bu. Ya, terus. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mana naib fa'il dari kutiba? La'allakum tattaqun. Siamu. Naib fa'il dari kutiba mana? Siamu kan, Pak? Iya, siamu. Iya. Kan siamu dari ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya, siamu itu. Ya, Ibu. Saya nampak Ibu, siamu. Iya, enggak pandai. Enggak pandai? Di situ masih belum pandai loh, Pak. Enggak. Masa tapi lebih ulang-ulang kok. Enggak, lebih ulang-ulang. Enggak, ya kan lebih ulang-ulang. Kisas. Naib fa'il pula dari kutiba alaikumul kisas. Kalau hadaral maut, mana naib fa'ilnya? Wasiat. Wasiat. Itu malah lebih ulang-ulang tuh. Itu maksud ambo itu seperti jadi itu mengko rajin baca Quran jadinya. Oh, begitu. Terus lagi Budi. Kalau kutiba yang pertama itu kan naibul fa'ilnya siam. Kalau kutiba kedua mana naibul fa'ilnya, Bu? Tatakun. Tatakun, Pak. Mana pula tatakun naibul fa'il dari kutiba yang kedua? Berapa kali kutiba itu? Coba baca tadi. 2 kali. Kutiba yang pertama naibul fa'ilnya apa? Asyam. Asyamu. Ya. Kenapa baris depan dia? Karena dia jadi naib fa'il. Dia naibul fa'il. Nah, kutiba yang kedua mana naibul fa'ilnya? Alalladzina min qablikum. Jumlah. Iya, yang sebenarnya kan kutiba yang kedua ini adalah huwa. Apa, Pak? Huwa. Oh. Huwa dari kutiba itu.
Pada prinsipnya huwanya itu kalau tidak naibul fa'il, kalau aktif dia, apa itu sebenarnya? Jadi apa dia? Maf'ul. Iya, kalau maf'ul tentu siama dia. Cuma dibikin kata ganti domir, maka dijadikan marfu dia karena mengganti si fa'il. Maka huwa dia. Alal ladzina min qablikum itu adalah untuk menerangkan atau mudhafun ilaih enggak, bukan mudhafun ilaih, yang menjadi sifat atau untuk menguatkan daripada naibul fa'il. Nah, sekarang Ibu masih Ibu Didi. Mana khabar dari la'allabu? Tattaqun. Tattaqun. Nah, itu baru. Tapi kalau ditanya tadi, mana naibul fa'il dari kutiba? Oh, naibul fa'il kutiba huwa, tersembunyi. Kan gitu. Terus selesai. Sebenarnya di belakangnya masih ada ayyamam ma'dudat. Gitu. Masih coba Ibu Didi sedikit lagi. Ayaman jadi apa gunanya? Tadi sudah ada janafan, isman, ada hakkan. Nah, kalau Allah itu ya sadoko ke belakang Tuhan. Jadi apa gunanya, Bu? Jadi keadaannya. Jadi hal. Ya boleh. Ini ya maf'ul sebenarnya kan. Maf'ulnya. Iya kan maf'ul dari sebelumnya. Sama seperti janapan, isman, hakkan, kan banyak di atas lagi. Iya. Jalannya sama ya. Beko kalau Ibu baca ayat-ayat, beko berulang-ulang ceritanya itu, tapi redaksinya lain-lain. Mengenai hari akhirat, mengenai orang tidak percaya. Cobalah baca beko, nampak tuh. Oh, cuma orangnya beda-beda. Itu saja. Nah, jadi di sini ayaman jadi maf'ul. Kalau ma'dudah jadi apa tuh, Bu? Ma'dudah. Jadi maf'ul. Yang jadi maf'ul, yang menanggung maf'ul kan ayaman. Ya, ayaman itu bentuk apa bentuknya? Kata benda satu, dua, atau banyak? Banyak. Banyak. Banyak apa itu? Banyak taksir. Banyak taksir. Kalau tunggalnya apa tunggalnya? Ayam. Yaumun. Yaumun. Kalau dua? Yaumani. Kalau banyak? Ayam. Sekarang dia jadi ma'dudat di belakang jadi apa? Jadi khabar. Astagfirullah. Kenapa jadi khabar dia? Coba bantu Ibu Sabrina sama Betty. Ma'dudat jadi naat. Jadi naat. Tapi kok nggak ke atas barisnya? Karena kan dia apa namanya jamak taksir. Jamak mu'annas. Jamak mu'annas. Mu'annas ke bawah. Apa tandanya? Mu'annasnya? Iya. Alif sama alif sama alif mata. Ini kalau ayam itu jamak taksirnya jamak taksir berakal atau tidak berakal? Tidak berakal. Kalau tidak berakal mestinya kan bisa dipakai ma'dudah. Mu'annas ya, Pak? Tunggal. Ya, tunggal saja dibuat. Bisa enggak? Tunggal. Iya, tunggal. Kalau dia tidak berakal kan bisa tunggal satu perempuan. Ya, Pak. Bisa. Ya, tapi ma'dudatnya jadi apa, Pak? Ya sama. Dia tunggal perempuan. Kalau yang ma'dudat ini sudah bentuk banyak dia. Iya, kalau untuk satunya kan dicocokkan juga. Iya, ma'dudatan. Ma'dudatan. Oh, ya. Ma'dudatan. Nah, sekarang dibuat ma'dudat banyak banyak perempuan. Itu makanya kalau kajian balaghah ada maksudnya ini. Aturannya kan bisa saja ayam ma'dudah. Sudah. Ma'dudatun. Sekarang seperti
ayam seperti jamak berakal, ya kan? Masih takana bahasa jamak taksir itu ada yang berakal, ada tidak. Dan tidak berakal. Nah, yang tidak berakal hanya digunakan perempuan tunggal, Ya. walaupun Ya. sifatnya. Hmm. Tapi ini hampir seperti jamak muzakkar, bisa dua jalan, bisa tunggal perempuan, bisa banyak Jamak perempuan. jamak perempuan, ya kan? Ya. Nah, itu bedanya. Jadi itu makanya kalau dahulu tidak sampai sebulan puasa. Sekarang ditentukan 1 bulan. Banyaknya itu bilangannya. Yang ayam kan hari-hari. Hari-hari Ya, hari-hari makdudat yang berbilang. Tertentu. kalau dibuat nanti makdudah saja tidak sampai sebulan. Oh iya. Orang Pakai dulu tabar butoh ya Pak? iya kan Pakai tabar tunggal. butoh. Ya. Itu masih terbayang oleh Ibu. Bolehkah dipakai misalnya begini? Kita buat misalnya ar-rusulu makdudah. Rusulu. Jamak taksir. Ya. Berakal tuh tidak Pak? Tidak boleh. Karena itu Boleh. Karena itu Kalau berakal. orang Karena lupa Ibu mah. Kalau yang berakal itu dua sama dia cara, boleh tunggal perempuan, boleh banyak. Oh ya boleh. Ya. Jadi Tapi boleh juga kalau dia seperti ini ya, Pak? jamak taksir yang tidak Tidak berakal, berakal. hanya 1 perempuan. Satu jamak muannas Ya, tunggal. itu makanya di sini ada pertanyaan. Kenapa ayaman ini kan dia tidak berakal? Kenapa banyak? Kenapa banyak perempuan dibuat? Itu jawabnya. Dia bisa 2 ya. Hah? Bisa 2 pakaian apanya? Iya, Pemakaian. kenapa bisa 2 padahal dia tidak berakal? Tidak berakal. Iya, kenapa bisa 2? Kan menyalahi jadi undang-undang. Iya, karena ibadah puasa itu sebulan Ramadan. Kalau orang dulu tuh nggak sampai, dia diwajibkan puasa, tapi tidak 1 bulan gitu. Ke situ ya Pak. Gitu. Ke situ perginya. Jadi kan kama kutiba alal ladzina min qablikum. Orang-orang dulu sudah puasa juga, tapi berapa? Nggak sampai sebulan. Beberapa hariannya. Hanya beberapa hari. Tapi kalau di sini beberapa hari maksudnya sebulan. Sebulan itu ada 30, ada 29. Gitu. Cobalah kalau enggak mengerti bahasa kan enggak payah waktu enggak jaleh tuh. Jadi orang dahulu tuh maksudnya tidak 29 hari itu, Pak? Enggak Mas pokok enggak sebulan. Kalau sekarang kan ada 29, ada 30. Itu kan yang 1 bulan. Dan itu sebulan tuh. Kalau orang dulu, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Yang kama kutiba alal ladzina min qablikum itu maksudnya puasa, tapi puasanya enggak sebulan Ramadan. Lek paham tuh ya? Dia lampe. Ada dalam gaji. Ada dalam gaji. Lah, sampai situ kaji dulu yo. Iya Pak. Besok masih Pak Bet. 84. Lanjutan. Pak Bet itu di Suguhan yo, ayam makdudah ayam tuh jamak taksir atau jamak muzakkar atau jamak muannas Pak Bet. Kayaknya jamak taksir. Berakal atau tidak berakal? Abang kok dibuat seperti jamak muzakkarnya? Bisa bentuk banyak perempuan kok tidak makdudah? Ya enggak tahu ada. Ayam itu hari bukannya zaraf gitu, Pak? Ini Pak Aidil ya hadir. Bagaimana? Bukannya zaraf gitu, Pak? Mana zaraf? Ya. Ini baru jago. Bukan. Kalau zaraf dia misalnya dipakai misalnya yaumul ahad ada. Atau ya al yauma akmal itu boleh. Di sini enggak. Makdudatin jadi apa gunanya Pak Edi? Naat. Mulai ragu Pak Edi.
Kalau naat kenapa ke bawah barisnya? Tapi aturannya kan ke atas sama ke atas. Ya, tapi itu tadi jamak Dia jamak muannas Iya, kalau jamak muannas salim, kalau ke atasnya kemana? ke Bawah. bawah. Ke bawah. Itu itu makdudat. Yang pertanyaan kedua, kenapa pula dibuat seperti ayam, seperti yang berakal pula ayam? Karena dia Tapi sebulan penuh. karena Ya, hanya beberapa hari puasanya ya dulu. aturannya kan hanya Sebelum beberapa hari dibikin makdudah lah. Kenapa sampai makdudat pula seperti jamak muzakkar? Jamak muzakkar kan boleh dia dua. Bisa menggunakan tunggal perempuan, bisa bentuk banyak laki-laki. Misalnya kan tilka rusul, itu kan menggunakan kata isyarat. Tilka itu kata penunjuk laki-laki perempuan. Laki-laki, Tilka Perempuan. perempuan, perempuan. jauh. Ya, Banyak atau satu orang? satu. Hanya Kok bisa dipakai rusul? Rusul jamak apa? Tilka taksir. rusul jamak berakal. Taksir berakal. Taksir berakal. Boleh pula nanti dipakai haulai atau ulai ke rusul. Jadi dua dia. Karena dia yang berakal. Sementara ayam dia tidak berakal. Kok bisa pula seperti banyak perempuan? Menandakan bulan Ramadan itu satu bulan. Satu bulan itu kata Rasulullah ada 30, ada 29. Iya, tapi tidak akan paham kan kalau tidak baca tafsir Pak. Iya. Ini kan tandanya sebulannya nggak ada. Iya, nggak ada. Tapi ini ada tanda makdudat. dia jadi Berbilang. gitu ya. Bukan surah juga. Karena dia dibuat jamak gitu. Iya, kan berarti dia bisa menggunakan begini kajinya dulu. Biasanya kalau jamak taksir yang bisa menggandeng dia kan hanya lihat jamak taksirnya. Kalau jamak taksirnya tidak berakal pasti perempuan tunggal. Tidak ada yang lain. Ini dibuat bentuk jamak perempuan sifatnya atau penggandengnya. Apakah jadi sifat, apakah jadi pokoknya pasangannya atau jadi fa'il atau naibu fa'il kan pokoknya tunggal perempuan aja boleh. Kalau tidak berakal. Tapi di sini ayam tidak berakal kok dibuat seperti banyak perempuan. Aturannya kan ayaman makdudah, makdudatan. Jadi itu kalau orang dulu puasanya hanya beberapa hari. Kalau ini maksudnya puasa beberapa hari berarti sebulan. Gitu. Lah, besok di apa lagi? Disambung sama Pak Bet. Habis itu putar. Jadi kita ini tadarus begini sampai insya Allah hari Idul Fitri. Maksudnya ya paling kalau hari Idul Fitri tentu sibuk enggak apa. Jadi maksud saya kenapa begini dibuat supaya bapak-bapak, ibu-ibu rajin membaca Al-Quran. Bukan membaca Al-Quran dimulai satu ini sudah mesti mengerti. Mulai siapkan buku catatan. Mulailah itu. Jadi asik. Jadi kok asik sekali melihat Al-Quran. Saya melihatnya bukan lagi hanya panjang pendek, bukan hanya tajwid. Tapi saya lihat bagaimana susunan bahasanya. Itulah namanya. Isinya. Berarti kalau dihubungkan malam qadar, kata Jibril dilihatnya ke bumi, apa katanya waktu malam qadar? Kata Jibril. Apa? Dibacain Salamun. Itu dia salamun. Itu kan ke orang-orang yang lagi baca Al-Quran ya Pak? Iya, yang mau mempelajari siang malam. Dicaliannya gak usah berina kurangnya. Beko turunnya. Salamun. Iya. Tapi pelajari terus. Sebentar dilihat, sebentar lihat. Aku salamun. Kalau mengenai rezeki itu pula tidak menggerutu. Alhamdulillah. Ambo yakin dalam Al-Quran lambo baca. Ya bersutur rizqa lima yasa wa yakdir. Salam. Kita mulai. Mikail. Itu. Kan makin jelas kita malam qadar itu ya. Nggak mau khayal-khayal lagi ya. Masa khayal-khayal. Panjang ceritanya lebih baik dari 1000 bulan. Bukan bim salah bim tuh dong. Bacalah seluruh ayat. Ya,
Ini ada Pak Bet memang. Kalau malaikat Israel datang waktu mati, kita sudah siap. Itu Ya ya, Pak? itu makanya kita seandainya mati datang maka dengan itu kita minta ampun banyak. Dicaliknya kondisi awak. Ngeceknya salah kalau. Jadi bukan kok dicaliknya orang bergunjing, orang bawa otak-otak, pala kan mungkin salam iyo beraja agenda segala awak la puaso ala tari lah kan itu lanjutan itu sebenarnya. Mangko dia gitu. Itu mangko diceritakan Rasulullah karena ada orang dulu hebat ibadahnya, bercerita, cemburulah orang. Awak balu nak dapat semua itu Rasulullah. Kini ada kesempatan. Tapi di 10 terakhir. Tapi diawali dengan mulai awal tuh, bukan untuk beli mau saja cerita awalnya, bukan maaf-maaf saja dong. Ya, dipelajari. Itu mangko awak lah belajar apa istilah puasa, apa yang tertahan, apa yang apa. Kan itu. Sebenarnya lah paham awak tuh mah. Ya, tapi jangan dikecilkan kurang, boleh dapat malam kadar enggak begitu tuh. Itu bukti. Jadi orang yang malam kadar itu orang yang mempelajari Al-Quran dan diamalkannya, dipahaminya. Sesudah itu mengenai rezeki pun dia sudah sangat rela, hanya dia bekerja. Kalau mengenai hari kiamat pun dia sudah siap, kapanpun apa terjadi, dia sudah siap. Maka semuanya begitu pula meninggal. Itu makanya turunlah itu malaikat, tanazzalul malaikatur ruh. Masing-masing pekerjaan. Misalnya sekarang malaikat nanti kan malam 20 ini maghrib ini sudah dekat ini. Ya. Andai kata malaikat Jibril kan sudah tahu dia siapa sebenarnya orang yang suka belajar mendalami bahasa Al-Quran atau mempelajari Al-Quran. Lah dalam catatannya ini kok datangnya salam. Itulah mana rezeki. Salam. Tapi orang memang guru tuh anak disalamkan. Aduh, pokoknya setiap saat harus jadi baik ya Pak. Iya, sekarang kan apanya tim aksesorisnya yang turun. Kan nggak mendadak dibuat datanya. Ada orang masih tungkit dan 10 tinggal saya. Itu menghayal karjo. Nggak lalu-lalunya di Mas Haji. Itu mangkuado itikaf tuh. Itikaf itu kan salah satu cara. Jadi orang yang tidak itikaf nggak dapat malam kadar. Karena Pak Bet lah mengirim data orang di pesawat. Enggak, ya orang di Pak pesawat mengirim keceknya orang nan dapat malam kadar itu orang itikafnya. Enggak ada itu dalilnya. Enggak ada, Bang. Ya. Orang-orang kerja baca orang yang membawa pesawat. Dan pilot baca. Itu mangkonya walaupun pilot rajinnya mentalah Al-Quran, rajinnya rezeki, rajin segala. Beko datang bulan puasa, datang malaikat tuh salamnya begitu. Tapi kalau itu sudah dicari-cari itu menjadi khayal-khayal bim salabim kaji. Ini kaji kok panjang tuh Bapak Ibu. Lah sampai di sini. Ya. Salam. Mari kita berdoa. Allahumma faqihna. Wa'alimna al-hikmah wa ta'wil wa'alimna lughatal Qur'an wa'alimna lughatal Arabiyyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.